Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan coba untuk praktek. Praktek membuat desain mudah, yang mudah-mudahan hasilnya juga bagus. Karena nantinya juga desain ini kita nggak buat dari awal banget, dan desain ini juga didukung sama template-template yang nanti kedepannya sih mungkin akan lebih banyak lagi. Di sini saya akan menggunakan aplikasi by phone, ya. Mungkin sudah pada tahu, beberapa mungkin sudah pada tahu, aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Pixlab. Nah, bagi teman-teman yang belum install aplikasi tersebut, coba diinstal dulu di HP-nya masing-masing. Pixlab ini aplikasi gratis, hampir 100% gratis, karena tools-toolsnya itu tidak berbayar. Coba kita langsung buka saja ya untuk aplikasi Pixlab ini. Saya di sini coba untuk sambil merecord ya, maaf ya kawan-kawan. Saya menggunakan BlueStack atau bahasanya emulator Android. Jadi ini emulator Android yang ada di komputer atau di laptop. Kalau sama banget, sama persis sama di HP ataupun di iOS. Nah, ini aplikasinya ya, Pixlab. Ini adalah tampilan awal. Tampilan awal jika kita buka Pixlab. Dia tanpa ada aturan yang biasanya ada beranda. Ada awalan, ada home yang biasanya kita mau buat apa, ukurannya apa, persegi berapa gitu, ya kan. Biasanya seperti itu, kayak di aplikasi sebelah itu Canva, biasanya kita milih mau buat create new apa gitu, stage-nya seperti apa. Ini tampilan awal. Untuk tools-toolsnya saya sudah coba dijelaskan di ebook ya, dijelaskan di ebook yang nanti dikirim ya. Mudah-mudahan dibaca lebih dahulu, baru mungkin beberapa dibaca, nggak mesti komplit banget, itu baru nanti kita praktek. Ini sangat mudah kok aplikasi ini. Langsung aja ya, kita di sini kita coba buat quotes yang gampang dulu, quotes atau motivasi. Ini adalah layer. Nah, background ini bawaan. Kenapa bawaan? Karena dia tidak ada di layer. Biasanya, karena saya biasanya pakai Photoshop, semua hal tentang layer kalau Photoshop. Ya, mau sampai ratusan, ribuan layer. Nah, gitu. Nah, ini coba desain pakai HP. Nah, maaf ya, kalau misalnya ada kekurangan atau tidak pasnya gitu. Ini kita delete aja karena bawaan. Langsung import. Kita import gambar. Nanti gambar yang ada saya coba kirim juga untuk bahan latihan. Mungkin nanti bisa kawan-kawan untuk kedepannya bisa buat sendiri, ngulik. Karena tujuan dari desain sederhana, salah satunya pakai aplikasi Pixlab, itu bisa meluas ya, karena dari salah satunya dari kulikan kita, otodidak kita gitu. Saya pun bisa desain karena salah satunya itu otodidak. Nyoba-nyoba, cari tahu ya. Kita coba pakai template yang udah bisa dikatakan jadi. Nah, ini sekali lagi template yang ini udah jadi, paling dieditnya atau ditambahkan, paling tambahkan background di luar ya, misalnya gambarnya gambar bisnis, gambar usaha, atau gambar lainnya, paling itu saja. Karena ini background ini the JPEG, dalam artian solid, nggak bisa diubah, dinamis, statis. Langsung saja kita oke, ukurannya tetap 1:1. Di sini paling kita udah jelas ada paper, tinggal dimasukkan apa quotes-nya ya kan, tinggal kita masukkan quotes. Enaknya di salah satu tools yang ada di Pixlab ini, kita klik yang huruf A ya, icon A. Ini teks biasa itu tanpa legend atau tanpa jarak, tanpa tengah-tengah gitu, tanpa jarak, tidak. Nah, jadi dia kalau nulis panjang aja gitu. Ini kita delete, bukan yang ini. Kita pakai namanya quotes. Nah, di sini bagusnya sudah ada namanya quotes pilihan di Pixlab. Tapi berbahasa Inggris. Nah, gitu. Ini ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nanti kita coba cari di internet. Misalnya kita pakai motivation. Ini nih. If you think you can do it, you can. Jika kamu berpikir itu bisa, kamu bisa.
kamu bisa kayaknya gitu. Nah ini kita akan coba ini, warnanya defaultnya putih. Di A ini setelah kita bedain, ini muncul seperti ini karena posisinya sedang aktif fontnya, teksnya sedang aktif ya. Kalau kita klik di background, nah dia berbentuk awalan lagi gitu. Kita klik lagi, nah ini stylenya nih, jadi editnya di sini semua. Kita coba warnai, nah, defaultnya warna putih, hitam. Kalau misalnya kita mau warna lain tinggal klik plus. Nah seperti itu ya, mungkin kita warnain agak warnain sini. Nah situ kita klik OK. If you think you can, nah ini misalnya kita you can-nya kita sendiriin nanti. If you think, nah sini kita ukurannya, size-nya paling bawah, size itu ukuran, kita bisa besar ukurannya. Oh ini lebih, kita klikin aja ya, jadi dia berbentuk ke bawah. Nah seperti itu. Mas Imam, ini gimana sih cara ganti fontnya biar kita tuh biasanya kalau yang sebelumnya private coaching sebelumnya itu font itu bisa jadi identitas desain kita, betul? Nah ya seperti itu. Jadi cara supaya lebih bagus desain quotes-nya, kita bikin dua fontnya, misalnya font santai dan font tegang, atau font bisa font italic itu, font kaligrafi bisa itu bisa kita pakai. Jadi jangan terlalu fontnya lurus aja kayak gini. Nah, kita coba dibuat indah gitu. Nggak susah kok. Kita coba dulu. Ini fontnya kita ganti. Misalnya fontnya saya mau menggunakan font, lumayan banyak. Jadi nggak cuma di aplikasi yang lain, misal seperti Canva dan lainnya, di Pixellab juga udah tersedia hampir banyak banget ini fontnya udah ada. Jadi tinggal milih aja. Kalau misalnya kalian teman-teman mau nambahin font, bisa juga di My Font. Nah downloadnya bisa di Dafont, bisa di Squirrel Font. Nah itu salah satunya. Kita coba pakai Create Ron. Ini ya. Tadi kan you can, if you think you can do it, you can. Nah kita tulis lagi ini aja, you can. Nah ini ya. Kita coba warnai lagi, warnanya udah ada pasti. Nah jadi warnanya tergantikan sama yang tadi kita baru ubah. Ini jadinya nggak nyari lagi. Fontnya, size-nya kita ubah tadi. Ini gede-gedein, mungkin buat kita lihat you can. Font kita besar. Nah ini font ini bisa seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, dan kita besarkan tuh, you can. Misalnya sini misalnya kita namai siapa sih nih penulisnya. Nah gitu kan, biasanya ada quotes itu ada yang penulisnya, ada yang punya quotes itu. Jadi jangan terlalu kita akui lah. Karena biasanya tuh kan para pakar kayak legend Steve Jobs ya, seperti Jack Ma gitu-gitu. Nah kita buat lagi teksnya, misalnya nama pribadi, misalnya nama Imam. Kita warna hitam saja nih. Nah size-nya di sini font tipenya bisa kita ganti kayak seperti kaligrafi gitu, yang kurang jelas gitu kayak tanda tangan gitu, karena mana mungkin pakai ini bagus. Nah di sini enaknya ada contoh nih ya, ada contoh nih mempostil. Nah seperti itu. Ini udah cukup simple tapi kelihatannya bagus karena dari dukungan template kayak gitu. Simam, gimana kalau saya buat dari awal? Nah itu nanti bisa kita ngulik. Ada beberapa tips and trick yang udah saya tulis. Kita bisa nyari gambar yang udah ada, yang udah bagus, kita download di beberapa situs yang biasa kita download gambar gratis ya, tanpa berbayar. Nih misalnya, Mas biasanya saya kan desain kayak gini, ya boleh buat WA. Biasanya saya cantumin tuh Mas Instagram kita ya kan. Nah Mas mungkin boleh ditaruh tulis Instagramnya, username-nya gitu. Misalnya nih ya, saya tulis username-nya, berarti
Kalau kita mau masukin gambar, bukan ke sini lagi, tapi di sini plus import from gallery. Nah, di sini saya sepertinya udah nyari, udah download icon. Ternyata belum. Coba saya download dulu ya. Kita ke flat icon. Maaf ya, agak ribet karena desainnya pakai PC emulator. Saat Instagram, biasanya kan ada icon Instagram, sampingnya itu baru nama usernya. Yang dulu aja PNG ya, kita download PNG. Kalau PNG itu biasanya tanpa background, interlace. Tergantung, kalau misalnya kalian download di Google, biasanya ada beberapa yang formatnya PNG cuman tapi tetap ada namanya background. Nah, itu kita import dulu karena di sudah ada nih. Sudah ada tadi. Oh ini. Nah ini ukurannya, kita kecilin saja. Kecilinnya ini. Ingat sekali lagi, kita kecilinnya ini ya, pojok kanan bawah. Yang bulatan besar, cuman jangan bulatan kecil. Kenapa? Karena kalau bulatan kecil kita pecah, kita gepeng gitu. Atau ke sini gitu, dikit-dikit gepeng. Jangan ya. Kita undo yang ini. Yes. Nggak ada redo, belum terlalu redo. Oke. Kecilin sini. Nah. Color. No. No. Color. Nah, ternyata juga kita bisa pakai layer stylenya, itu namanya kita ganti warna iconnya. Ini kan warna putih, mungkin coba kita pakai warna putih. Oh kurang kelihatan. Nah, tetap warna hitam saja. Nah ini berarti tinggal kita tambahin teksnya, misalnya add prasmam, fontnya boleh diganti. Nah, ini kan kecil kayak gini, ini boleh kita ganti. Fontnya kita ganti, bisa misalnya Dover. Nah, berarti tadi ada 3 font. Oh iya, sekali lagi tuh ya, ini karena font bawaan, jadi font untuk yang ini kita jangan diubah. Nah di sini boleh diubah. Kalau bisa, saran dari saya, kalau misalnya font tulisan itu jangan melebihi dari 3, bagusnya biasanya 2 maksimal, 2 atau 3 maksimal itu ya. Kenapa? Karena misalnya kalau misalnya kita menggunakan tipe font terlalu banyak, agak rancu, kita melihat teks yang dibuat itu agak rancu gitu. Nah ini udah jadi nih. Nah ini karena di sini adalah menggunakan aplikasi Pixel Lab, kita lihat tulisannya ya di sini. Ini tulisannya, ini tulisannya, tulisan kelihatan nah, seperti ini ya. Nah Mas Imam, ini kan saya kalau misalnya maunya ini di grup gitu ya, bahasanya di grup. Kalau bahasa di Photoshop itu di grup atau di ekstrak. Ini gimana? Maksudnya saya harus pilih satu-satu. Ini kalau kita paten kan, misalnya ini desain udah paten nih, kita select aja, kita gabungkan, kita ekstrak. Dia kayaknya baru bisa ekstrak doang, saya belum nemu namanya grup. Ini pilih di bawah sini, icon ini, klik. Nah ini klik, kita checklist, terus kita checklist ini, ekstrak. Nah, merge di sini tulisnya merge, gabung. Nah, ini udah gabung. Nah, ini udah satu seperti itu. Satu, tinggal kita ganti ini bisa.
Misal di sini posisinya. Klik. Nah, ini sudah jadi. Ini sudah jadi satu quotes ya, satu quote atau satu motivasi yang kita buat. Simple, mungkin agak penjelasannya ada yang bertele-tele, maaf. Kita save aja di sini. Di sini ada dua, save as project. Nah, ini save as project itu adalah project atau file format pixelate. Nah, kita save as image aja ya, langsung by image. Di sini ada dua tipe, mau PNG atau JPEG. Kita pasti pakai JPEG. Save to gallery. Kita lihat di gallery. Nah, ini hasil kita. Cukup simple, tapi hasilnya lumayan. Kenapa? Karena salah satunya udah ada template, kita nggak buat dari awal banget. Nah, itu yang disebut desainnya mudah bahasanya. Ini kalau misalnya untuk Instagram ada 3 shaft ya. Oh iya, 3 ke kiri ke itu shaft. Ada 3 shaft, terus ke atas itu bisa bebaskan. Nah, ada 3 shaft ini, misalnya kita shaft ke kiri untuk branding kita, Instagram kita. Kiri itu, nah, saya tunjukin dulu. Misalnya kiri itu tentang quotes kita, motivasi kita, quotes kita, kata-kata baik kita, kata-kata bijak kita. Boleh seperti itu. Enak. Jadinya ada pilihan. Oh, no. Nah, ini tinggal di sini. Misalnya kiri ini yang tadi kita buat kiri, jadinya serempak. Wow, quote bagus seret. Ya, serempak kelihatannya bagus. Kelihatannya seperti terpola. Ya, seperti itu. Makanya branding Instagram kita jadi lumayan indah seperti itu. Jadi kayak, wih, kita kayak Instagram kayak orang desainer keren nih, yang punya biasanya desain hebat. Nah, seperti itu. Kita nggak sulit buatnya, udah bagus. Gitu. Insya Allah tetap nanti saya coba dukung, makin perbanyak lagi konten template-nya. Gitu. Konten yang mungkin sudah jadi ataupun konten template-nya. Tapi kalau teman-teman mau coba ngulik sendiri, mau otodidak sendiri, coba nanti dibaca ya, dibaca yang saya sudah tulis tadi. Itu ada beberapa juga dari internet. Ini seperti ini kirinya, oh tengahnya mungkin quotes, kanannya ini quotes legend, quotes dari orang, quotes bisnis ya, seperti itu. Atau kanan itu jualan ya, misalnya jualan apa aja kita di sini ya, itu bisa seperti itu, tergantung dari kalian mau seperti apa. Ini salah satunya contoh branding Instagram. Kayak misalnya kita boleh lihat contoh Instagram yang udah ada di pusat ya, Instagram produk 6 produk itu, misalnya Nutrimon. Kalau mau lihat Instagram branding bisa ngeliat dari Pak Ardi ya, Ardi Gunawan. Kita lihat Ardi Gunawan, coba Ardi Gunawan itu sudah belum ada kontennya lagi, jadi belum terupdate ya, kita lihat agak bawahnya. Nah, ini kita bisa lihat contoh dari Pak Ardi. Pak Ardi itu sebelah kirinya dia menggunakan color putih, jadi dia atas putih terus, jadinya terlihat rapih. Kirinya itu apa dia? Kirinya itu dia bentuknya kersol. Nah, ini yang lagi terkenal nih. Ini nampol juga sih buat view, buat followers mungkin. Tergantung juga momen prime time yang kita upload. Terus juga ada salah satunya yang bisa terlihat di mana-mana ya, hashtag. Mainin hashtag kita yang bagus. Ini bisa kita buat juga, tapi mungkin nggak seperti ini banget, karena ini saya buat terakhir pakai Photoshop. Tapi ini bisa kita buat juga di Pixelate. Nih, no, seperti ini bisa kita buat nih. Ntar kita ajarin bulatnya gini, pakai nama orang, pakai foto orang, foto kalian seperti ini. Ini bisa. Ini namanya cursor, ada satu cursor boleh. Jadi seperti quotes panjang atau cerita history panjang boleh. Pak Ardi tengahnya itu audio, kanannya baru IGTV. Nah, seperti itu ya. Sekian aja dari saya, ini contoh pertama. Ini pembuatan quotes atau motivasi ya, simple, cuman agak bertele-tele sih mungkin penjelasannya. Seperti ini aja. Nanti next tahapan selanjutnya saya akan buat lagi setelah video ini tayang dan kalian nonton. Saya harap kalian praktek dulu ya, baru nanti next selanjutnya saya coba buat testimoni sendiri. Siapa tahu kalian, kadang ada beberapa juga kan minta tolong testimoni, mungkin ada juga belum dikerjain, atau ada yang ketinggalan, atau ada yang ke bawah banget, jadi yang nggak dikerjain sama tim.
Mohon maaf, mungkin itu nanti kalian bisa bikin testimoni sendiri atau testimoni buat pribadi. Nah, itu testimoni apa lagi ya? Mungkin acara, flyer acara. Nah, itu bisa kita buat, nanti kita coba tutorial bareng-bareng ya. Kita belajar bareng-bareng, sharing santai bareng-bareng. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah.